Selamat bertemu kembali pelajar Indonesia dimanapun Anda berada di Agara Matematik Club Channel, konseptual, sistematis, dan komprehensif. Adapun tema kita pada kesempatan ini adalah bilangan berpangkat. Dan poin-poin yang akan kita bahas pada konten ini adalah yang pertama, konsep dasar tentang perpangkatan. Yang kedua, sifat-sifat operasi perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Yang ketiga, sifat-sifat operasi perpangkatan dengan bilangan pokok berbeda tetapi pangkatnya sama. Yang keempat, sifat-sifat operasi perpangkatan dengan bilangan pokok yang berbeda, basic yang berbeda, dan pangkatnya juga berbeda. Dan yang kelima, pangkat tak sebenarnya, yaitu meliputi pangkat 0, pangkat negatif, pangkat pecah, dan bagian terakhir D-nya bilangan pecah yang berpangkat. Yang keenam, beberapa soal dan pembahasan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah beberapa soal sebagai umpan balik. Sampailah kita kepada konsep poin yang pertama, yaitu konsep dasar perpangkatan. Perhatikan baik-baik, A pangkat B ini dikatakan bilangan berpangkat. Misalnya 3 pangkat 5, 4 pangkat 6, 7 pangkat 3, itu semua bilangan berpangkat. Perhatikan ini dengan A bilangan pokok atau basic, dan B-nya pangkatnya atau eksponen. Perpangkatan pada suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Contohnya, A pangkat 2 artinya A kali A. A pangkat 3 artinya A kali A kali A 3 kali. A pangkat N artinya A kali A kali A terus kali A sebanyak N kali. Oke, poin yang kedua, sifat-sifat operasi perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Khususnya perkalian ini perkalian dengan bilangan pokok yang sama. A pangkat 2 kali A pangkat 3 artinya A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Jadi dapatnya A pangkat 5. 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 4 kali lagi 5 kali 5 kali 5 3 kali. Maka kita dapat hasilnya adalah 5 pangkat 7. 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 2. Kita lihat 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 5 kali lagi dengan 3 kali 3 3 pangkat 2, maka dapatnya 3 pangkat 7. Jadi bisa disimpulkan A pangkat P kalau dikali dengan A pangkat T, maka hasilnya adalah A pangkat P tambah T. Contohnya kita lihat yang pertama, P pangkat 5 kali P pangkat 4. Langsung aja kita buat P pangkat 5 tambah 4, maka dapat P pangkat 9 tanpa harus kita tulis secara berulang lagi seperti yang di atas. Contoh 2, A pangkat 3 B pangkat 4 dikalikan dengan A pangkat 2 B pangkat 5, maka kita dapat hasilnya A pangkat 3 tambah 2 5 B pangkat 4 tambah 5 9, maka dapatnya A pangkat 5 B pangkat 9. Contoh ketiga yang sedikit lebih rumit, P pangkat 2, Q pangkat 5, R pangkat negatif 3 dikalikan dengan Q pangkat negatif 1, R pangkat 6, S pangkat 2. Maka hasilnya adalah P pangkat 2 karena dia sendiri, Q pangkat 5 tambah negatif 1, R pangkat negatif 3 tambah 6 kali S pangkat 2. Demikian hasilnya kita dapat P pangkat 2, Q pangkat 4, R pangkat 3, S pangkat 2. Kita melihat pembagian pada bilangan berpangkat ya. Kita lihat contoh yang pertama, 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 4 kali per di bawah 5 kali 5. Secara berpasangan atas dengan bawah 5-nya kita coret, maka tinggallah di atas 5 kali 5 dapatnya 5 pangkat 2. Berikutnya 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4, kita dapat 3 pangkat 7 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 7 kali di atas per 3 kali 3 4 kali di bawah. Secara berpasang-pasangan angka 3 atas dan bawah kita coret, maka tinggallah di atas 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Begitu juga A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3, maka kita dapat A pangkat 5 per A pangkat 3 sama dengan di atas A kali A 5 kali, di bawah A kali A 3 kali. Bersama berpasang-pasangan kita coret atas dengan bawah, maka tinggallah A kali A atau A pangkat 2.
Dengan memperhatikan pangkat-pangkat ini, pada ketiga contoh ini, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 2. Begitu juga dengan 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4, maka kita dapat 3 pangkat 7 dikurang 4, maka dapat 3 pangkat 3. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, maka kita dapat A pangkat 5 kurang 3 dapat A pangkat 2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A pangkat P dibagi dengan A pangkat T, maka sama dengan A pangkat P kurang T. Contohnya kita lihat, 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5, maka kita dapat 9 pangkat 7 kurang 5, maka dapat 9 pangkat 2 atau sama dengan 81. Contoh 2, A pangkat 7, B pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 5, B pangkat 3, maka kita dapat A pangkat 7 kurang 5, B pangkat 6 kurang 3, maka kita dapat A pangkat 2, B pangkat 3. Contoh yang ketiga, P pangkat 3, Q pangkat 5, R pangkat 7 dibagi dengan Q pangkat 3, R pangkat 9, S pangkat 2. Maka kita dapat P pangkat 3 kurang 0 karena tidak ada P di pembaginya, Q pangkat 5 kurang 3, R pangkat 7 kurang 9, S pangkat karena tidak ada di pertama dianggap 0, S pangkat 0 kurang 2, maka kita dapat P pangkat 3, Q pangkat 2, R pangkat negatif 2, dan S pangkat negatif 2 ya. Demikian ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Kita lihat contohnya, 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Artinya apa? 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Maka kita dapat 2 pangkat 3 tambah 3. Atau 2 pangkat 3 kali 2. Dapatnya 2 pangkat 6. Begitu juga 3 pangkat 5 dalam kurung pangkat 3. Berarti 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 5, maka kita dapat 3 pangkat 5 tambah 5 tambah 5, atau 5 kali 3, maka kita dapat 3 pangkat 15. Yang ketiga, A pangkat 7 dalam kurung pangkat 4. Berarti A pangkat 7 kali A pangkat 7, 4 kali. Maka kita dapat A pangkat 7 kali 4, atau kita dapat A pangkat 28. Sehingga bisa disimpulkan A pangkat P dalam kurung pangkat T sama dengan A pangkat P kali T. Contohnya kita lihat. Yang pertama, P pangkat 5 kali P pangkat 3 dalam kurung dibagi P pangkat 4. Maka dapatnya P pangkat 5 tambah 3 kurang 4. Maka dapatnya P pangkat 4 ya, 8 kurang 4. Contoh 2, A pangkat 3, B pangkat 2 dikali dengan A pangkat 5, B pangkat 4 per A pangkat 4, B pangkat 5, maka kita dapat A pangkat 3 tambah 5 kurang 4, B pangkat 2 tambah 4 kurang 5, maka kita dapat A pangkat 8 kurang 4, A pangkat 4, B pangkat 6 kurang 5, B pangkat 1, maka hasilnya A pangkat 4B. Contoh ketiga yang sedikit lebih rumit, P pangkat 2, Q pangkat 3 dikali dengan P pangkat 4 Q per P pangkat 3, Q pangkat 2 dalam kurung besar pangkat 5. Artinya apa? Dalam kurung selesaikan dulu, baru nanti dipangkat 5-kan. Maka kita lihat, P pangkat 2 tambah 4, 6 dikurang 3 karena pembagian, maka dapatnya P pangkat 3. Q pangkat 3 kali Q dapatnya Q pangkat 4. Dibagi dengan Q pangkat 2, maka dapatnya Q pangkat 4 kurang 2, Q pangkat 2. Jadi di dalam kurung P pangkat 3 Q pangkat 2 dalam kurung pangkat 5. Maka kita dapat P pangkat ya 3 kali 5, 15, Q pangkat 2 kali 5, Q pangkat 10. Sampailah kita kepada poin yang ketiga. Sifat-sifat operasi perpangkatan dengan bilangan pokok berbeda, tapi pangkatnya sama. Contoh, 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3, artinya 2 kali 2 kali 2 3 kali, dan 5 juga 5 kali 5 kali 5 3 kali. Kita pasangkan 2 kali 5, 2 kali 5, 2 kali 5, maka kita dapat 10 kali 10 kali 10, maka dapatnya 10 pangkat 3. Begitu juga dengan 4 pangkat 5 kali 5 pangkat 5. 4 kali 4, 5 kali, 5 kali 5, 5 kali, kita pasangkan 4 dengan 5, ya 20, 20, 20, 25 kali, maka kita dapat 20 pangkat 5.
Begitu juga dengan A pangkat 2 kali B pangkat 2, berarti A kali B kali B, berarti AB kali AB atau AB pangkat 2. Sehingga bisa disimpulkan A pangkat P dikali dengan B pangkat P bisa digabung menjadi AB dalam kurung pangkat P. Sampailah kita kepada poin yang keempat, sifat-sifat operasi perpangkatan dengan basic yang berbeda, bilangan pokok yang berbeda, dan pangkat yang tidak sama pula. Contoh kita lihat, 5 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Maka 5 pangkat 3 kita ganti menjadi 5 kali 5 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Dengan menggunakan sifat di atas kita dapat 5 kali 4 20 pangkat 2. Bisa dibuat sedemikian rupa ya. Ya, contoh lain 6 pangkat 7 kali 3 pangkat 5 berarti 6 pangkat 2 kali 6 pangkat 5 kali 3 pangkat 5, maka kita dapat 6 pangkat 2 kali 6 kali 3 pangkat 5 atau 18 kali 5 gitu ya. Ya, 6 pangkat 2 nya kita bisa kalikan 36 dikali dengan 18 pangkat 5. Bisa juga penyederhanaan seperti itu. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6 bisa kita buat 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Maka dapatnya 6 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Atau 3 pangkat 2 kali 6 pangkat 4 ya. Sama dengan 9 kali 6 pangkat 4. Kita bisa simpulkan A pangkat P kali B pangkat T sama dengan A B pangkat T kali A pangkat P kurang T jika P lebih besar dari T. Atau A pangkat P kali B pangkat T sama dengan AB pangkat P kali B pangkat T kurang P. Ini terjadi jika P lebih kecil dari P-nya. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang kelima, pangkat tak sebenarnya. Yang pertama, pangkat 0. Kita perhatikan kembali contoh berikut. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 kurang 4 sama dengan 3 pangkat 0. Kalau kita lakukan dengan cara yang berbeda, 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 81 per 81 sama dengan 1. Begitu juga contoh berikutnya, 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2, kita dapat hasilnya 5 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 0. Kalau kita lakukan dengan cara yang berbeda, 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 atau 25 per 25 juga sama dengan 1 ya. Kita perhatikan, jika A pangkat P dibagi A pangkat P juga, maka kita akan dapat A pangkat P kurang P sama dengan A pangkat 0. Kalau kita lakukan dengan cara yang berbeda juga, A pangkat P dibagi dengan A pangkat P sama dengan A pangkat P per A pangkat P, pembilang dan penyebutnya sama, maka hasil baginya pasti 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan catatan A tidak boleh 0 ya. Dan A-nya boleh seluruh bilangan real. Karena kalau A pangkat 0, A sama dengan 0, dia menjadi tidak terdefinisi lagi. B, pangkat negatif. Kita lihat contoh berikut, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 5 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Kalau kita lakukan dengan cara yang berbeda, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 ya sama dengan 2 kali 2 kali 2 pangkat 3 nya per 2 kali 2 5 kali ya. Kita coret berpasang-pasangan 2 di atas dengan 2 di bawah, maka kita dapat hasilnya tinggal 1 per 2 kali 2 atau 1 per 2 pangkat 2. Contoh berikutnya kita lihat, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5. Dengan menggunakan rumus di atas sama dengan 3 pangkat 2 kurang 5 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Kalau kita lakukan dengan cara yang berbeda, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 per 3 kali 3 5 kali. Kita coret berpasangan 3 di atas dengan 3 di bawah, maka hasilnya tinggal 1 per 3 kali 3 kali 3 atau 1 per 3 pangkat 3. Jadi jika memperhatikan kedua hal di atas, bahwa 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 atau sama dengan 1 per 4,
Kemudian 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 9. Maka kita bisa rumuskan bahwa A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Ya, misalnya 1 per A. 1 per A sama dengan A pangkat negatif 1. Karena pangkat 1 tidak ditulis ya. Baiklah, sampailah kita kepada pangkat pecah bagian yang C-nya. Akar pangkat T dari A pangkat P sama dengan A pangkat P per T. Contohnya kita lihat, akar pangkat 7 dari C pangkat 5 bisa ditulis C pangkat 5 per 7. Ya, contoh kedua, akar pangkat 3 dari B pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 per 3. Yang ketiga, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 per 3. 8-nya kita ganti menjadi 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 per 3. Kita buka kurung, tentu mengalihkan 2 pangkat 3 kali 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Contoh yang keempat, 9 pangkat setengah sama dengan akar 9. Karena memang akar pangkat 2 tidak ditulis, 9 pangkat 1 pun tidak ditulis. Jadi 9 pangkat 1 per 2 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Yang kelima, 16 pangkat 3 per 4. Ya, 16-nya kita bisa ganti menjadi 2 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3 per 4. Kemudian kita buka kurung dengan mengalihkan pangkatnya, 4 dikali 3 per 4, kita dapat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bagian yang gede, bilangan pecah yang berpangkat. Contoh kita lihat, A per B pangkat 2 sama dengan A per B kali A per B. Misalnya 2 per 3 pangkat 3. Artinya apa? 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Sama dengan 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 kali 3 kali 3, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi 2 per 3 pangkat 3 dapatnya 8 per 27. Ya. Dengan demikian bisa disimpulkan jika A per B pangkat P, kita bisa tulis sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Contohnya 3 per 4 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3 sama dengan 27 per 64. Nah, ini bentuk yang paling unik, yang paling bawah. A per B dalam kurung pangkat negatif B sama dengan, itu dibalik, B per A pangkat P. Bukan min P lagi ya, tapi pangkat P. Contohnya kita lihat 2 per 3 pangkat negatif 2. Itu sama dengan 3 per 2 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 9 per 4. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang ke-6, beberapa soal dan pembahasan. Di sini siswa perlu kembali mengecek semua contoh ini untuk mengetes kembali pemahaman konsep tentang perpangkatan yang sudah disampaikan pada halaman-halaman sebelumnya. Kita langsung aja contoh pertama, A pangkat 3, B pangkat 2 kali A pangkat 5B. Maka hasilnya sama dengan A pangkat 3 tambah 5, A pangkat 8, B pangkat 2 tambah 1, B pangkat 3. Jadi hasilnya A pangkat 8, B pangkat 3. Yang kedua, P pangkat 5, Q pangkat 6 dibagi dengan P pangkat 4, Q pangkat 9, maka hasilnya P pangkat 5 kurang 4, Q pangkat 6 kurang 9. Hasil akhirnya adalah P Q pangkat negatif 3. Contoh yang ketiga, dalam kurung B pangkat 2, C pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 sama dengan, ya tentu masing-masing pangkat dikalikan dengan 4, B pangkat 2 kali 4, 8, C pangkat 3 kali 4, 12, jadi hasilnya B pangkat 8, C pangkat 12. Yang keempat, A pangkat negatif 5, B pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat negatif 4, A pangkat 3, maka hasilnya A pangkat negatif 5 tambah 3, A pangkat negatif 2, B pangkat 2 tambah negatif 4, maka dapatnya B pangkat negatif 2. Jadi hasilnya adalah A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 2.
Contoh yang kelima, A pangkat 3B kali A B pangkat 2 dalam kurung per A pangkat 2B dalam kurung besar keseluruhan pangkat 3. Selesaikan dulu di dalam kurung. A pangkat 3 kali A dibagi A pangkat 2 dapatnya A pangkat 4 kurang 2 A pangkat 2 B kali B pangkat 2 B pangkat 3 dibagi B dapatnya B pangkat 2. Maka dalam kurung itu adalah A pangkat 2 B pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Kita tinggal mengalihkannya saja, dapatlah A pangkat 6, B pangkat 6. Contoh yang ke-6, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Bagaimana kalau negatif 2 pangkat 3? Yang ketujuh ya. Ya, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, maka dapatnya negatif 8. Jadi kalau bilangan negatif ini, jika pangkatnya ganjil dia tetap negatif, kali kalau pangkatnya genap dia pasti positif ya. Contoh yang ke-8, 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Yang ke-9, negatif 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/negatif 2 pangkat 3 sama dengan 1/-8. Contoh yang ke-10, berapakah 2 pangkat 0? Ya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang ke-11, 16 pangkat 1/4 sama dengan 16-nya kita ganti 2 pangkat 4 dalam kurung pangkat 1/4 sama dengan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2 saja ya. Bagaimana jika 16 pangkat 3/4? Maka ya, tetap saja 16 kita ganti 2 pangkat 4, pangkat 3/4 buka kurung menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bagaimana kalau 16 pangkat 1/2? Sama saja, 16-nya kita ganti 2 pangkat 4 dalam kurung pangkat 1/2. Maka dapatnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang ke-14, bagaimana kalau 16 pangkat negatif setengah? Maka kita dapat sama dengan 1/16 pangkat setengah, ya sama dengan 1/4 ya, 16 pangkat setengah ya. Nomor 15, 1/16 pangkat negatif 2/3 sama dengan 16/1 atau 16 saja pangkat 3/2. 16-nya kita ganti menjadi 2 pangkat 4 pangkat 3/2, maka buka kurung menjadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Contoh 16, kita lihat 2 pangkat 3x kurang 1 sama dengan 32. Kita ganti sebelah kanan, 2 pangkat 3x kurang 1 sama dengan 2 pangkat 5. Perhatikan, bilangan pokoknya sama-sama 2, maka pangkatnya boleh disamakan. 3x kurang 1 sama dengan 5, maka kita dapat 3x sama dengan 6, x sama dengan 6/3, maka kita dapat x sama dengan 2. Contoh 17, 2x kurang 1 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 27. Berapakah nilai x-nya? Maka kita selesaikan ya, 2x kurang 1 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 27, kita ganti 3 pangkat 3. Jadi bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama, maka bilangan pokoknya bisa disamakan. Sehingga 2x kurang 1 sama dengan 3, 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Contoh 18, 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 243. Berapakah nilai x-nya? Maka kita ganti 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama, pangkat berbeda, maka pangkatnya bisa disamakan. 2x kurang 1 sama dengan 5, 2x sama dengan 6, maka kita dapat x sama dengan 3. Contoh 19, berapakah 2/3 pangkat 2? Ya udah, 2/3 pangkat 2 sama dengan 2/3 kali 2/3 sama dengan 4/9. Contoh 20, berapakah 2/3 pangkat negatif 2? Ya, 2/3 pangkat negatif 2 sama dengan 3/2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2/2 pangkat 2 sama dengan 9/4 ya. Kita tinggal balik aja ya, 2/3 menjadi 3/2. Nomor 21, negatif 2/3 pangkat 2, artinya negatif 2/3 kali negatif 2/3 dapatnya 4/9. Nomor 22, negatif 2/3 pangkat 3. Artinya negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3, maka dapat hasilnya negatif 8/27. Nah, lewat contoh-contoh ini diharap siswa bisa mengembangkan konsep ini lebih lagi sehingga mendapat nilai terbaik. Sampailah kita kepada poin yang ke-7,
beberapa soal sebagai umpan balik. Kita lihat soal ini, yang pertama sederhanakanlah. Ya, yang pertama X pangkat 2 kali Y pangkat 3 Z pangkat 4 kali X pangkat 2 Y Z pangkat 3 sama dengan berapa gitu ya. Yang kedua A pangkat 4 B pangkat 3 C pangkat 2 dibagi A pangkat 3 B C pangkat 5. Tentukan hasilnya berapa. Yang ketiga, dalam kurung K pangkat 4, L pangkat 3, M pangkat 2, tutup kurung pangkat 5. Kemudian diuraikan ya berapa hasilnya. Yang keempat, ubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat ya. Akar dari X pangkat 2, Y pangkat 4, Z pangkat 6 ya. Bagaimana cara menulisnya supaya pangkatnya nggak usah ikut lagi. Yang kelima, perhitungan dalam kurung besar A pangkat 2, B pangkat 5 kali A pangkat 2, 3, B pangkat 2 per A pangkat 3, B pangkat 3 pangkat 5. Tadi sudah ada contoh di atas seperti ini, siswa tinggal memperhatikan dan menyelesaikannya dengan baik ya. Kemudian hitunglah 9 pangkat 3 per 2 sama dengan berapa, 27 pangkat 1/3 sama dengan berapa, yang ke-8 64 pangkat 2 per 3 sama dengan berapa, yang ke-9 15 pangkat 0 sama dengan berapa, yang ke-10 2 per 3 pangkat 0 sama dengan berapa. Ya, ini untuk menguji konsep kembali ya jatah. Kemudian hitunglah berapakah 3/4 pangkat 2, yang ke-12 3/4 pangkat negatif 2, yang ke-13 0,125 dalam kurung pangkat 2 per 3, yang ke-14 0,25 pangkat negatif 3, yang ke-15 1/8 pangkat negatif 2 per 3 sama dengan berapa? Disuruh hitung ya. Kemudian tentukanlah nilai X dari soal berikut. Yang nomor 16, 5 pangkat 1 kurang 2X sama dengan 1/125. Yang ke-17, X kurang 3 pangkat 3 sama dengan 64. Yang ke-18, 2 pangkat 5 kurang X sama dengan 64. Demikian ya, bilangan berpangkat ini sudah kita selesaikan. Siswa sudah bisa mengembangkannya berdasarkan konsep apa yang sudah dijelaskan dan contoh-contoh soal. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat bertemu kembali para pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran matematika di channel saya. Kepada pelajar semua jangan lupa ditekan tombol like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Karena itu memberi semangat bagi kami untuk membuat video pelajaran yang lainnya. Terima kasih.